Bab 42. Pertandingan seleksi. Setelah pengumuman itu, banyak para siswa yang mulai mendaftarkan diri untuk berpartisipasi, tak terkecuali Farid yang terkenal sudah menjuarai berbagai turnamen selama ini. Pada hari itu, pihak universitas telah mengadakan seleksi secara besar-besaran untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di ajang turnamen itu. Farid duduk di antara para dekan sambil menyaksikan para peserta yang mulai melakukan seleksi. Anda harus memberi yang terbaik untuk universitas kita. Anda tidak perlu melakukan seleksi seperti para pemula itu. Dekan berkata kepada Farid. Rebecca dan Manike juga ikut berpartisipasi dalam seleksi itu. Sejauh ini Manike dan Rebecca telah menyita banyak perhatian dari para petinggi di sana, tak terkecuali guru Farid. Para siswa dan siswi yang mengenal mereka berteriak memanggil namanya, sehingga membakar semangat Manike dan Rebecca. Kedua wanita itu gerakannya cukup cepat. Namun jika ingin menjuarai turnamen ini, mereka masih berada jauh di belakangmu Farid. Ucap pria parubaya yang duduk di samping Farid. Kemana pria yang sempat berselisih denganmu pagi tadi? Apakah dia tidak berpartisipasi juga? Aku tidak tahu guru, kurasa dia tidak akan ikut sebab dia itu penakut dan pengecut. Hahaha, jawab Farid. Sayang sekali jika dia tidak berpartisipasi. Aku mencium aura yang berbeda dengan pemuda itu. Jika dia ikut berpartisipasi, kurasa dia adalah salah satu kandidat kuat untuk bersaing denganmu. Guru Farid memotong pembicaraan itu. Jadi kamu jangan meremehkan dia. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi pada pemuda itu yang aku sendiri tidak tahu. Lanjutnya. Mendengar ucapan gurunya, Farid menjadi sangat geram dan kesal terhadap Edem. Awas saja kau Edem, aku akan menghajarmu. Jika aku sudah menguasai semua yang diajarkan guru padaku. Farid membatin. Akhirnya seleksi untuk menentukan siapa yang akan mewakili dari pihak kampus pada hari itu telah selesai sehingga hanya ada 4 orang yang layak ikut. 2 diantaranya adalah Manike dan Rebecca. Namun keputusan itu masih belum final karena para siswa yang lolos itu, sebelum mereka benar-benar menjadi wakil dari Universitas Universal, mereka harus menghadapi Farid terlebih dahulu yang sudah memegang peran penting di dalam komunitas bela diri di universitas itu. Setelah rehat selama 1 jam lamanya, kemudian dilanjutkan dengan menantang Farid yang terkenal sudah sangat kuat di kampus itu. Banyak dari kalangan siswa dan siswi begitu sangat memuji dan mengagumi sosok Farid. Farid, kami sangat menyukaimu. Farid, kau harus menang seperti sebelumnya. Farid, Farid. Begitu banyak teriakan yang keluar di sana sehingga membuat lubang hidung Farid berkedut-kedut mendengar semua pujian itu. Tak terkecuali Santi begitu sangat bangga karena telah menjadi wanita yang beruntung di antara banyak wanita di sana. Beruntung sekali rasanya menjadi pacar Farid. Aku merasa suasana ini seperti selebriti saja, hal yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Gumam Santi. Ayo kalian berdua maju sekaligus. Farid meremehkan. Sialan, kita benar-benar diremehkan. Kita harus memberi pelajaran pada bajingan sombong ini. Kedua pemuda itu langsung dengan gesit menyerang Farid. Namun detik berikutnya kedua pemuda itu telah terpental keluar arena hanya dengan 1 pukulan. Benar-benar sangat kuat. Wajar saja dia begitu meremehkan kita. Ucap kedua pemuda itu. Farid, kau benar-benar hebat. Farid, kau sangat keren. Teriakan para wanita di sana kembali bergemuruh sehingga membuat Farid semakin merasa dirinya sedang melambung tinggi hingga keluar angkasa tingginya. Hehehe, bagus, bagus. Guru Farid tersenyum sambil mengangguk-angguk. Kalian berdua telah gagal untuk selanjutnya. Kepada kedua wanita cantik Manike dan Rebecca kita panggil mereka untuk maju ke atas arena. Ucap seorang wasit pertandingan sekaligus sebagai pembawa acara. Setelah nama Manike dan Rebecca dipanggil, semua siswa satu jurusan dengan mereka memberi mereka semangat, tak terkecuali siswa pria lain dari jurusan yang berbeda yang mengagumi mereka berdua. Manike, Rebecca. Hajar pria sombong itu. Hajar, hajar. Kami mendukungmu. Manike, Rebecca. Farid sedikit emosi mendengar semua itu, dan benar-benar ingin segera menghajar kedua wanita itu. Ternyata Rebecca yang maju duluan. Hei, apakah kalian tidak mau maju berdua sekaligus? Tanya Farid. Mendengar ucapan Farid, Rebecca langsung menyerang tanpa aba-aba ke arah Farid. Farid refleks menghindar dan membalas serangan itu sehingga terjadilah saling balas serangan antara mereka. Gila, ternyata wanita itu cukup mampu juga ya, ucap para penonton. Sial, terima ini. Farid menyerang dengan sebuah jurus. Rebecca menahan serangan itu namun karena powernya begitu kuat,
Rebeca tidak bisa lagi menahannya, sehingga ia pun terpental. Kemudian Manike bergerak dan menangkap tubuh Rebeca, sehingga Rebeca tidak terpental terlalu jauh. Wasit memutuskan kemenangan untuk Farid. Manike pun segera maju, dan memberi salam penghormatan kepada Farid sebelum pertandingan dimulai. Setelah pertandingan dimulai, Manike mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Farid juga tidak tinggal diam dan menyambut serangan itu, sehingga mereka saling adu pukulan, namun belum ada tanda-tanda yang mendominasi pertandingan itu. Mereka masih terlihat seimbang. Sialan, aku harus menyelesaikan pertandingan ini segera, pikir Farid. Kemudian Farid mengeluarkan sebuah energi di telapak tangannya dan melepaskannya ke arah Manike. Namun Manike dengan gesit menghindar dan memberi serangan kejut ke arah Farid. Serangan Manike hanya mengenai udara sebab Farid telah menghindar dari sana. Guru Farid hanya mengangguk-angguk tersenyum melihat pertandingan itu. Semua dekan dan komunitas bela diri sangat terkejut dengan perlawanan yang diberikan Manike, sebab Manike tidak pernah ikut ke dalam komunitas bela diri di dalam kampus sehingga sedikit yang tahu jika Manike ahli dalam hal ini. Ayo, Manike, hajar bajingan itu, teriak para pria yang ada di bawah Rina. Manike, Manike, lanjut mereka. Nona, sebaiknya Nona menyerah saja. Sebenarnya aku tidak mau melukai wanita. Jadi aku masih menahan seranganku ini, ucap Farid. Kalau begitu keluarkan semua kekuatanmu, aku akan menahannya. Ayo jangan sungkan, ucap Manike. Baiklah kalau begitu, gerakan 1000 angin, teriak Farid lalu menyerang ke arah Manike. Namun serangan itu masih bisa dihindari oleh Manike. Lalu Farid kembali mengeluarkan sebuah jurus, 1000 bayangan, teriak Farid. Serangan kali ini benar-benar merepotkan Manike, sehingga Manike sempat beberapa kali terkena pukulannya. Namun Manike masih bisa bertahan. Manike menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan sebuah energi berwarna kuning. Cambuk peri, teriak Manike. Lalu ia melepaskannya ke arah Farid. Ia sempat menghindar di pukulan pertama, namun yang kedua ia tidak sempat menghindar sehingga ia terkena oleh pukulan itu. Sialan, wanita ini, pikir Farid. Bagus, wanita yang cukup tangguh, ucap guru Farid sambil duduk bersandar dan menyilangkan kakinya. Hebat, Manike benar-benar hebat. Dia bisa membuat Farid kesulitan, ucap para penonton. Adam juga ada di sana. Ia melihat dari kejauhan pertandingan itu. Bab 43, Farid terluka karena pukulannya sendiri. Baiklah, kamu menginginkan aku mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya, ucap Farid. Dia pun menyilangkan kedua tangannya, lalu detik berikutnya cahaya berwarna biru mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Farid benar-benar ingin menyelesaikan pertandingan itu sesegera mungkin. Dia mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki ke dalam sebuah lingkaran berbentuk bola, lalu ia pun melepaskannya ke arah Manike. Serangan itu kecepatannya bagaikan kilat sehingga Manike tidak sempat bereaksi langsung mengenai tubuhnya. Tidak sampai di situ Farid masih menyerang ke arah Manike yang sudah tidak berdaya itu. Namun ketika telapak tangannya akan mengenai tubuh Manike, sebuah tangan kekar memblokir serangan itu, sehingga Manike selamat dari serangan brutal yang telah Farid berikan. Kau ingin membunuhnya ya? Dia sudah tidak berdaya masih kau serang, ucap Adam yang telah berdiri di depan Manike. Manike yang berada di belakang masih memejamkan matanya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat punggung seorang pria yang tidak asing baginya. Hei, kau tidak usah ikut campur. Walaupun ini hanya pertandingan seleksi, aku tidak pernah bermain-main dengan lawanku, agar dia benar-benar layak untuk berpartisipasi, sebab pertandingan yang sesungguhnya dan lebih kejam akan segera menanti. Jika sekarang saja dia tidak berdaya menerima serangan dariku, maka bagaimana bisa dia berpartisipasi mewakili university ini, ucap Farid. Aku tahu, ini hanya pertandingan uji coba, tapi kau sudah keterlaluan. Seranganmu yang terakhir jelas-jelas sudah melukainya. Tapi kamu masih saja menyerangnya. Apakah kamu ingin membunuh seorang wanita di pertandingan uji coba ini? Ucap Adam. Jadi apa maumu? Farid bertanya. Aku mau kamu meminta maaf padanya, jawab Adam. Manike yang berada di belakang sedari tadi mendengar semua percakapan mereka, lalu berdiri dan memotong percakapan mereka. Kamu tidak usah meminta maaf padaku. Ini sudah sewajarnya, dalam pertandingan ada menang ada kalah. Jadi aku sudah kalah, kau memang sangat kuat, ucap Manike. Tapi, Manike, kamu hampir saja. Sebelum Adam menyelesaikan kalimatnya, Manike langsung memotongnya. Aku sudah tidak apa-apa, dan terima kasih sudah menolongku,
ucap Manike dengan nada cuek. Kemudian Manike turun dari arena itu, tanpa menoleh ke belakang lagi. Kenapa Manike begitu cuek dan tidak ramah seperti biasanya? Ada apa ini? Adam membatin. Hahaha, sekarang sudah jelaskan. Jadi apa masalahnya denganmu? Bagaimana jika kita bertanding juga? Ucap Farid. Adam masih berdiri kaku memandang punggung Manike yang menjauh darinya. Ia masih memikirkan tentang perubahan sikap Manike kepadanya. Hei, bagaimana? Apa kamu takut? Tanya Farid kembali. Namun Adam masih tidak menjawab. Apa mungkin aku pernah berbuat salah kepadanya ya? Oh, mungkin waktu itu, tapi mungkin. Aku tidak tahu apa salahku. Kenapa sikapnya berubah begitu cepat? Adam masih membatin. Kurang aja, kenapa tidak kau jawab pertanyaanku bangsat? Farid sudah merasa sangat kesal, langsung menyerangnya dengan pukulan yang kuat. Namun detik berikutnya tangan Farid merasa kesakitan karena saat ia memukul tangannya seperti memukul sebuah tembok, tubuh Adam masih berdiri kokoh tanpa tersentuh. Namun tangan Farid terkulai layu karena kesakitan. Sakit, sakit. Semua yang menyaksikan itu sangat terkejut dan seakan tidak percaya apa yang mereka lihat. Sebelumnya suasana begitu bergemuruh dan gaduh, namun detik berikutnya semuanya terdiam sehingga suasana menjadi hening sesaat. Mulut guru dari Farid masih tengah lebar sehingga seekor lalat sudah memasuki mulutnya tanpa ia sadari. Ini mustahil, kekuatan apa yang dimiliki pemuda itu? Guru Farid berkomentar. Semua penonton sejak awal sangat mengidolakan Farid sebelumnya. Ketika melihat Farid tidak berdaya di depan seorang pemuda yang mereka anggap tidak ada apa-apanya dibandingkan Farid juga sangat tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan itu. Sehingga penilaian mereka terhadap Farid berubah drastis dari kekaguman menjadi rasa iba dan memprihatinkan. Rebeca juga sangat terkejut dengan kemampuan pemuda yang isunya adalah sangat lemah, miskin dan selalu dianggap enteng serta selalu dipandang dengan sebelah mata selama ini. Kurasa semua berita yang diceritakan semua siswa itu adalah kebohongan besar, ucap Rebeca. Namun Manike tidak sedikit pun merasa terkejut. Karena ia sudah mengetahui sejak lama sekuat apa pemuda itu. Sepertinya begitu, jawab Manike santai. Oh, sakit, sakit, teriak Farid. Santi langsung muncul dan membantu Farid berdiri. Adam tersadar setelah mendengar suara Farid kesakitan. Hei, kamu kenapa? Tanya Adam penasaran. Farid tidak menjawab. Namun dari pancaran matanya terlihat jelas jika dia sedang menahan rasa sakit yang amat dahsyat serta ia merasa sangat ketakutan dengan pemuda di depannya itu. Karena tidak ingin Farid terlihat menyedihkan, akhirnya guru Farid dengan cepat membawanya menjauh dari arena dan diikuti Santi di belakangnya. Adam masih bertanya-tanya dengan keadaannya. Dia masih bingung kenapa semua orang memandangnya dengan ekspresi yang berbeda. Ketika Adam menatap seseorang maka dia akan menunduk seolah-olah dia tidak ingin melihat matanya karena ketakutan. Karena merasa tidak nyaman lagi akhirnya dia pun turun dari arena, serta berniat pergi dari sana. Ketika dia turun semua orang memberi jalan kepadanya tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Kemudian dia menghampiri Manike. Namun Manike ketika melihatnya akan mendekatinya ia pun menjauh dari keramaian itu, sehingga saat Adam akan tiba di mana posisi Manike sebelumnya. Dia tidak menemukan keberadaan Manike. Kemana Manike? Barusan ada di sini. Aneh. Hei, di mana perempuan yang duduk di sini barusan? Tanya Adam pada seorang wanita di sana. Wanita itu tidak menjawab namun dia hanya menggelengkan kepalanya. Menandakan ia tidak tahu. Karena ia tidak menemukan keberadaan Manike akhirnya ia pun pergi dan menjauh dari keramaian itu. Para petinggi kampus dan para organisasi bela diri pihak universitas menjadi bingung karena murid yang akan mewakili kampus itu sedang terluka sehingga membuat mereka harus mengkaji kembali siapa yang akan mewakili universitas itu. Jadi bagaimana ini? Siapa yang akan mewakili kampus kita? Ucap salah satu dekan di sana. Kita tunggu bagaimana kabar dari Farid. Apakah masih bisa bertanding atau tidak? Jawab seorang pria parubaya. Bagaimana jika pemuda yang tadi? Siapa namanya? Aku lupa, ucap yang lainnya. Pemuda itu kalau tidak salah namanya Adam. Dia dari jurusan ekonomi, ucap dekan. Kalau begitu, segera temui dia. Dia harus menjadi wakil dari universitas kita. Mengingat dia telah melukai Farid tanpa menyerangnya. Kurasa dia memang sangat layak, ucap salah satu dari organisasi bela diri. Farid yang terluka,
telah dibawa oleh gurunya pergi ke kediamannya serta mengobatinya. Aku sudah mengingatmu sebelumnya. Jangan remehkan pemuda itu. Tapi sekarang sudah terjadi seperti ini, ya sudahlah, berarti kamu masih jauh berada di belakangnya. Kamu harus meningkatkan kemampuanmu kembali jika ingin mengalahkan pemuda itu. Ucap gurunya. Iya guru, aku benar-benar gegabah. Aku harus menjadi lebih kuat lagi guru. Aku tidak bisa terima apa yang telah terjadi hari ini. Itu benar-benar sangat memalukan. Ucap Farid. Bab 44. Baikan dengan Manika. Ada apa denganmu Manika? Kenapa kau mengajakku lari dari sana? Rebeca bertanya. Manika terdiam sejenak mendengar pertanyaan dari Rebeca. Dia bingung harus menjawab apa. Oh, itu, tidak ada masalah. Hanya saja di sana sudah tidak menarik lagi, ucap Manika. Pemuda yang menolongmu itu, bernama Edem ya? Apa dia Edem yang kamu maksud selama ini? Tanya Rebeca kembali. Pertanyaan ini benar-benar membuat Manika bingung harus menjawab apa. Karena kamu diam, aku anggap jawabannya adalah iya. Iya kan? Di saat Rebeca mendesak jawaban dari Manika, Edem muncul dan menghampiri mereka. Hai, sapanya kepada Rebeca. Manika, kenapa kamu begitu cuek kepadaku? Apakah kamu sudah tidak mau berteman denganku lagi? Tanya Edem. Saat itu juga Manika langsung kaku dan mati kutu. Mendengar pertanyaan dari pemuda itu, ia menyimpulkan jika selama ini dia telah bersikap terlalu berlebihan terhadap Edem. Benar, kami hanya berteman. Kenapa aku harus bertindak seperti ini? Ini benar-benar konyol. Manika membatin. Manika tersenyum. Aku tidak cuek kok. Lagian kamu sih terlalu sibuk selama libur semester kemarin, ucap Manika. Oh soal itu, selama libur semester aku pergi ke tempat kedua orang tuaku selama beberapa hari. Kemudian aku kembali ke kota ini. Tapi bukannya kita bertemu saat itu dan kamu pergi begitu saja, ucap Edem. Iya, waktu itu, aku harus segera pulang karena ada sesuatu yang harus aku tangani. Sehingga aku lupa pamit kepadamu, jawab Manika tersenyum. Apakah kamu masih menganggapku sebagai temanmu Manik? Edem bertanya. Iya masih. Aku masih menganggapmu sebagai temanku. Oh iya, bagaimana kabar dengan Jonas dan Jones? Apakah mereka baik-baik saja? Ucap Manika mengalihkan topik pembicaraan. Mereka baik-baik saja. Sekarang mereka sudah pindah dari kediaman lamanya, ucap Edem. Pindah? Pindah kemana? Manika bertanya. Saat Edem ingin menjawab pertanyaan Manika, Rebeca sedari tadi hanya menyimak semua obrolan mereka. Tiba-tiba mengeluarkan suara. Hei, kalian sepertinya melupakanku ada di sini ya? Ucap Rebeca cemberut. Hehe, oh ya kenalin ini saudara sepupuku. Dia bernama Rebeca, ucap Manika tersenyum. Lalu Edem dan Rebeca pun bersalaman. Pertanyaanku sebelumnya belum kau jawab. Pindah kemana Jonas dan Jones? Manika bertanya kembali. Mereka sekarang tinggal bersama wanita bernama Fiona di Villa Garden Komersil, jawab Edem. Fiona? Siapa dia? Dan bagaimana bisa dia mengenal Jonas dan Jones? Tanya Manika. Fiona adalah temanku. Dia tinggal di Villa Garden Komersil. Dia hidup sebatang kara dan seorang yatim piatu. Pada saat itu aku pernah mengajaknya berkunjung ke tempat Jonas dan Jones sehingga dari sanalah mula mereka menjadi dekat. Mungkin karena mereka sama-sama tidak memiliki kedua orang tua membuat chemistry di antara mereka terjalin. Jelas Edem. Fiona. Kurasa dialah wanita yang pernah kulihat bersama Edem saat itu. Manika membatin. Bolehkah aku bertemu dengan wanita yang bernama Fiona itu? Tanya Manika. Tentu saja boleh. Kapan kamu mau bertemu dengannya? Aku akan mengantarmu ke sana, ucap Edem. Sekarang bagaimana? Ucap Manika. Oke, ayo kita ke sana sekarang. Lagian di kampus kegiatan belajar mengajar masih ditunda, sehingga kita bebas mau pulang sekarang, jawab Edem. Hei, aku tidak diajak nih. Rebeca dengan cemberut mengeluarkan suara. Hehehe, maaf, aku terlalu bersemangat sehingga Jeti lupa. Tentu kamu juga ikut dong, ayo, ucap Manika. Mereka pun pergi bersama dengan mengendarai Rolls Royce milik Manika. Bagaimana sudah ketemu pemuda bernama Edem itu? Pak Dekan bertanya. Kabarnya, pemuda itu sudah pulang Pak Dekan. Namun aku sudah mendapatkan nomor teleponnya dari sahabatnya, ucap seorang pemimpin organisasi bela diri. Bagus,
Kabar yang sangat bagus. Aku akan menghubunginya sesegera mungkin. Mengingat besok turnamen bela diri sudah akan dibuka, ucap Pak Dekan. Tapi bagaimana jika pemuda itu menolak? Mengingat dia tidak mengikuti seleksi hari ini, kurasa dia tidak tertarik dengan kompetisi ini. Ucap salah satu guru olahraga. Benar juga, tapi aku akan mencoba merayunya. Ini benar-benar kacau, jika tidak ada yang berpartisipasi. Saya akan mengambil alternatif lain dengan memanggil kedua wanita itu. Jika dia menolak permintaan ini, ucap Pak Dekan. Dekan mencoba menghubungi Adam, namun tidak ada jawaban. Dekan mencoba menghubunginya lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Berulang kali Dekan mencoba menghubunginya, namun tetap saja panggilan itu tidak ada jawaban. Handphonemu berdering, kenapa tidak kau angkat? Tanya rebecah kepada Adam. Aku sedang menyetir. Aku tidak terbiasa dan aku paling malas mengangkat telepon jika sedang menyetir seperti ini. Namun bila sudah tiba akan kutelepon kembali, ucap Adam. Tapi kelihatannya sangat mendesak deh. Sepertinya sangat penting. Berhenti saja dulu, ucap Manike. Baiklah kalau begitu, ucap Adam. Kemudian dia menepikan mobil itu. Karena kebetulan panggilan itu sudah berakhir, akhirnya dia memutuskan untuk menelponnya kembali. Tidak butuh waktu yang lama, hanya dengan satu panggilan saja. Telepon itu langsung dijawab oleh sang penerima. Halo, dengan siapa ini? Adam bertanya. Ini aku Pak Dekan, ucap di seberang. Oh, Pak Dekan? Ada perlu apa Pak Dekan menelponku? Tanyanya kembali. Begini Adam, mengingat besok adalah hari pembukaan kompetisi bela diri dan wakil dari universitas selama ini Farid yang kita andalkan telah cedera. Untuk itu saya bermaksud jika dirimulah yang akan mewakili kampus kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bagaimana apakah kamu bisa? Apakah tidak ada yang lain selain Farid Pak Dekan? Tanyanya kembali. Tidak ada, mengingat Farid yang selama ini sangat kuat dan bisa diandalkan telah tidak berdaya di hadapanmu. Kurasa kamulah yang benar-benar layak dalam hal ini. Tapi, sekarang begini Adam, dalam kompetisi bela diri kali ini kita telah terpilih sebagai tuan rumah dari kompetisi ini. Jadi jika tidak ada perwakilan dari universitas kita, apa pendapat semua orang tentang universitas kita? Namun bila kamu menolak, terpaksa aku harus memanggil kedua wanita sebelumnya yang ikut dalam seleksi hari ini. Karena selain dirimu hanya mereka berdualah yang layak. Tapi Bapak sangat berharap kepadamu tentunya. Jika hanya wanita yang mewakili universitas kita, apa pendapat orang-orang dari luar kota Rejang Sri tentang itu? Universitas Universal tidak memiliki kontestan pria, hanya wanita yang mereka miliki. Kurasa pasti itu akan mencoreng nama baik universitas kita. Jelas Dekan panjang lebar. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Bapak hanya butuh jawabannya nanti malam. Lanjut Dekan. Jika saya setuju, apakah Manike juga bisa berpartisipasi Pak Dekan? Tanya Adam. Mengingat hanya 2 kuota untuk kita, jika kamu setuju itu sudah mencukupi kuotanya. Ucap Dekan. Berarti siapa yang mengisi kuota tersisa itu? Tanya Adam. Tentunya Farid. Kami masih menunggu kabar darinya, namun apabila keadaannya masih belum memungkinkan, maka kuota yang tersisa itu saya berikan kepada Manike, ucap Dekan. Baiklah kalau begitu Pak Dekan, saya harus memikirkannya terlebih dahulu. Saya akan memberi jawaban secepatnya kepada Pak Dekan, ucap Adam. Bagus, saya menanti kabar baik darimu, ucap Pak Dekan. Kemudian panggilan itu mereka akhiri. Pak Dekan mengambil nafas panjang setelah itu. Semoga saja jawabannya tidak mengecewakanku, ucapnya. Bab 45, Manike dan Fiona kenalan. Kenapa Dekan menelponmu? Manike bertanya penasaran. Dia memintaku untuk mewakili universitas kita dalam turnamen bela diri besok. Jawabnya. Terus, apa keputusanmu? Tanya Manike kembali. Masih kupikirkan, dan aku juga masih menunggu kabar darinya tentang Farid. Jika Farid tidak bisa bertanding, aku memintamu untuk menggantikan posisinya, ucap Adam. Kenapa kau memintaku untuk menggantikan posisi Farid? Ucap Manike. Ya, karena aku ingin kau berkembang dan mendapat pengalaman dari turnamen ini, jawabnya agak terbantah. Terima kasih atas perhatianmu tentang itu. Tapi aku masih belum pantas untuk ikut serta dalam turnamen bela diri ini, ucap Manike. Tidak apa-apa. Kita ikut kompetisi ini bukan semata-mata karena ingin juara atau memamerkan kemampuan kita.
Tapi pengalaman yang didapat itu yang lebih penting. Serta melatih mental kita dalam menghadapi lawan, ucap Adam. Manike terdiam, mendengar apa yang Adam ucapkan. Dan sangat mengagumi dengan pola pikirnya. Oh ya, Manike, waktu aku pergi ke negara M aku bertemu dengan sepupumu, kalau nggak salah namanya Evelyn, ucap Adam. Oh ya, benarkah? Bagaimana kabarnya? Dan bagaimana kau bisa mengenalnya? Tanya Manike penasaran. Ia menceritakan semua tentang bagaimana ia bisa mengenal Evelyn kepada Manike dan Rebecca. Kedua wanita itu sangat antusias mendengar apa semua ceritanya. Kami sudah lama sekali tidak bertemu dengan Evelyn. Sejak Paman Freddy pergi dari keluarga Jerasen 10 tahun yang lalu sampai saat ini kami tidak mendapat kabar tentang mereka, ucap Manike. Kira-kira seperti apa Evelyn sekarang ya? Ucap Rebecca. Evelyn itu benar-benar sangat mirip dengan Manike. Awalnya aku mengira dia itu Manike sehingga aku menyapanya. Namun tahukah kalian apa yang terjadi selanjutnya? Ucap Adam. Apa itu? Ucap Manike dan Rebecca serentak. Saat aku menyapanya, awalnya dia hanya diam dan tidak menghiraukanku. Namun saat aku mengatakan wajahnya sangat mirip denganmu Manike, dia sangat bersemangat. Adam terus menceritakan semua tentang Evelyn di sepanjang perjalanan mereka menuju Villa Garden Komersil, hingga tanpa terasa mereka pun sudah tiba di gerbang komplek Villa Garden Komersil. Setibanya di sana mereka pun bersama-sama pergi ke Villa Fiona. Namun saat mereka tiba di villa itu, Fiona serta Jonas dan Jones tidak ada di sana. Karena tidak melihat keberadaan Fiona, Adam akhirnya mengajak mereka ke villa miliknya. Tinggal di sini seolah-olah berada di surga saja. Lihatlah villa yang ada di sini benar-benar super mewah, gumam Rebecca. Sepertinya Fiona sedang tidak ada di sini. Kurasa ia akan pulang nanti sore, ucap Adam. Terus bagaimana? Tanya Manike. Kita akan tunggu mereka di sana, sambil menunjukkan sebuah villa yang mewah. Saat memasuki villa itu, Manike dan Rebecca terpana saat melihat penampakan di dalam villa. Terlihat sekali dari ekspresi yang mereka lihatkan seolah-olah mereka terhenyak ke dalam sebuah negeri dongeng yang biasa mereka tonton di acara televisi. Ya Tuhan, ini seperti istana saja, ucap Rebecca. Hei, tunggu dulu. Tiba-tiba Manike menahan mereka. Ada apa Manike? Tanya Adam. Ini villa milik siapa? Kenapa kita masuk ke sini tanpa izin? Jika pemiliknya tahu kita masuk tanpa izin, apa konsekuensinya nanti? Ucap Manike. Iya, benar apa yang Manike katakan. Ini villa milik siapa? Kok kita langsung nyelonong aja masuk ke sini? Timpa Rebecca. Sudah, tidak apa-apa. Ini villa milik temanku, dia sedang berada di luar negeri. Jadi sekarang villanya sedang ia titipkan kepadaku. Ucap Adam yang tidak ingin mereka tahu jika villa itu sebenarnya adalah miliknya. Oh, begitu, ucap Rebecca. Kemudian Adam memanggil para pelayan untuk segera melayani mereka. Lalu ia mengajak Manike dan Rebecca bersantai di taman miliknya karena di sana adalah lokasi favoritnya saat waktu senggang. Oh ya Manike, kalau boleh tahu, kenapa Tuan Freddy Jerasen pergi meninggalkan keluarga Jerasen saat itu? Adam mencoba bertanya. Itu semua berawal dari perseteruan dengan Tiger Woods. Setelah bertahun-tahun keluarga kami bermusuhan dengan Tiger Woods, kami berdamai dengan mereka dan sebagai syaratnya Paman Freddy harus meninggalkan kota Croya City saat itu. Entah apa alasan dibalik syarat itu, saya juga tidak tahu. Ucap Manike. Oh, begitu, ucap Adam. Kurasa perseteruan keluarga Jersan dengan Tiger Woods tidak sesederhana kelihatannya. Adam membatin. Saat mereka mengobrol dan bersantai di taman itu, para pelayan menghidangkan makan siang di sana. Sehingga sambil mengobrol mereka pun menyantap semua hidangan itu di taman. Ketika mereka bersantai, handphonenya kembali berdering. Saat ia melihatnya, ternyata dekan kembali menghubunginya. Lalu ia pun mengangkat teleponnya. Karena tidak ingin terus-menerus dihubungi oleh dekan, akhirnya ia mengatakan kalau ia bersedia untuk mewakili universitas sebagai atlet dari kampusnya. Hehehe, nah gitu dong. Jawabanmu itu adalah harapanku, ucap Pak Dekan dengan nada sedikit konyol. Oh ya Adam, Farid ternyata sudah bisa bertanding. Sehingga kalian berdua yang akan mewakili kampus kita, ucap Dekan. Pak Dekan terus-menerus berbicara panjang lebar kepadanya. Karena tidak ingin mendengar kata-kata yang tidak terlalu penting lagi. Akhirnya Adam mematikan teleponnya, sehingga Pak Dekan hanya berbicara sendiri tanpa ia ketahui.
Manike dan Rebecca mendengar keputusan darinya sangat senang. Sebab mereka benar-benar yakin kalau Adam pasti akan mengharumkan nama dari Universitas Universal. Singkatnya mereka pun akhirnya pergi ke Villa Fiona, dan ternyata Fiona sudah pulang. Sehingga mereka bisa bertemu dengannya, Jonas dan John saat melihat Manike yang datang. Mereka berdua pun langsung menghampiri dan memeluk Manike. Kakak kemana aja? Kami sudah lama tidak merasakan masakan kakak loh. Ucap Jonas dan Jones. Oh, jadi kalian berdua hanya kangen dengan masakan kakak ya? Ucap Manike cemberut. Hehe, bukan begitu kak. Tentunya kami sangat merindukan kakak juga. Ucap mereka. Kemudian Adam memperkenalkan mereka kepada Fiona. Mereka bertiga pun akhirnya bersalaman. Oh ya, aku permisi ke toilet sebentar ya. Kalian lanjut aja agar bisa saling mengenal dan akrab, ucap Adam. Fiona juga agak terkejut melihat Manike tiba-tiba datang ke rumahnya bersama Adam. Sebab beberapa hari yang lalu, mereka pernah bertemu dan berpapasan saat di restoran Lebong Square. Kamu wanita saat itu? Tanya Fiona. Iya, itu aku. Aku teman Adam juga, namun saat itu, mungkin Adam tidak melihatku. Itu makanya aku menatap kalian seperti itu. Ucap Manike tidak ingin menceritakan sebenarnya yang ia rasakan kala itu. Kenapa kamu tidak menyapanya? Tanya Fiona. Aku tidak mau mengganggu kalian berdua. Jika aku menyapa tentunya akan ada salah paham nantinya. Aku tidak mau gara-garaku hubungan kalian hancur, ucap Manike. Aku dan Adam sebenarnya hanya berteman. Walaupun sebenarnya aku sangat menyukai dan menyayanginya. Tapi belum ada tanda-tanda darinya ingin mengungkapkan perasaannya kepadaku. Walaupun aku sangat menginginkannya, aku juga tidak akan memaksa perasaannya. Aku tidak akan egois dalam hal ini, namun yang pastinya aku akan terus berusaha agar dia menjadi milikku. Jelas Fiona. Bab 46. Tertidur di hari turnamen. Manike terdiam sejenak seperti memikirkan sesuatu saat ia mendengar apa yang diucapkan oleh Fiona. Namun sesaat kemudian Adam muncul, sehingga Fiona dan Manike mengalihkan topik obrolan mereka. Wah, kelihatannya kalian sudah akrab ya, ucap Adam. Fiona dan Manike tersenyum mendengar yang diucapkan Adam kepada mereka. Suasana di kediaman Fiona hari itu sangat hidup, sehingga Fiona sangat bersemangat karena selain Jonas dan Jones ia juga mendapati kunjungan dari Manike dan Rebecca serta Adam juga tentunya. Karena kakak sekarang ada di sini, bagaimana kalau kakak memasak bersama kami? Lagian aku juga sangat merindukan rasa masakan kakak yang begitu menggugah lidahku. Ucap Jonas yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Iya, Jonas dan Jones pernah bercerita kepadaku jika kau benar-benar jago memasak. Katanya masakanmu itu seperti masakan di restoran saja, ucap Fiona. Manike tersenyum mendengar semua itu. Pujian itu terlalu berlebihan bagiku. Baiklah kalau begitu kita ke dapur, ucap Manike. Kemudian mereka akhirnya pergi bersama-sama ke dapur. Rebecca juga ikut tentunya, walaupun hanya sekedar menonton saja. Di tempat lain, aku sudah menyembuhkan luka dalammu akibat benturan itu, ucap pria parubaya. Terima kasih guru, apakah aku sudah bisa memulai mempelajari keahlian pamungkas yang pernah guru ceritakan sebelumnya, ucap Farid. Tentu, sekaranglah waktunya, kamu harus segera menguasai teknik ini. Sebab besok turnamen bela diri itu telah resmi akan dimulai, ucap gurunya. Apakah dengan waktu yang mepet seperti ini saya bisa menguasai teknik itu guru? Tanya Farid. Tentu saja. Saya akan membantumu untuk menguasai teknik ini dengan cepat, ucap gurunya. Kemudian Farid memulai kultivasinya. Aku tahu kamu pasti bisa sayang, ucap Santi di belakangnya. Santi benar-benar ingin Farid menjadi lebih kuat, karena ia merasa sangat terpukul dengan kelebihan yang telah ditunjukkan Adam baru-baru ini. Ia tidak ingin jika Adam lebih baik dari Farid. Kamu harus menjadi yang terbaik sayang. Aku tidak mau jika keputusanku telah memilihmu dan meninggalkan Adam adalah sebuah keputusan yang salah, batin Santi. Singkatnya hari pun telah berganti, hingga tibalah waktu di mana banyak yang menantikan hari itu. Hari ini, semua pendekat dari luar kota telah banyak yang berdatangan ke Universitas Universal. Bahkan ada beberapa sudah tiba di universitas itu. Di pagi ini Adam masih bersantai sambil meminum teh di sebuah taman vilanya. Belum ada tanda-tanda darinya ingin segera beranjak dari sana. Ia masih sangat menikmati suasana santainya itu sambil memandang pemandangan yang indah di sana.
Dengan udara yang sejuk, serta jauh dari kebisingan membuatnya tertidur kembali sehingga ia lupa jika hari ini ia harus datang lebih awal. Mengingat hari ini adalah hari di mana turnamen bela diri akan segera dimulai. Bagaimana? Apa dia sudah datang? Tanya dekan kepada seorang di sana. Belum Pak Dekan, tapi Farid beserta gurunya telah tiba sejak tadi. Mereka sekarang sudah duduk di arena pertandingan, jawab pria itu. Bagaimana ini? Nomornya juga tidak aktif. Aku sudah mencoba menghubunginya berulang kali tapi tidak ada jawaban, ucap dekan panik. Kita tunggu saja Pak Dekan. Mengingat sudah banyak yang hadir, kita harus segera memulai acara ini, ucap pria itu. Baiklah, kita coba menunggunya, namun apabila belum ada kabar darinya, perintahkan beberapa orang untuk menemui temannya, tanyakan padanya barangkali temannya itu mengetahui di mana Adam berada sekarang, ucap dekan. Karena tak kunjung mendapat kabar dari Adam, Pak Dekan akhirnya membuka acara itu sehingga tepuk tangan para penonton menjadi riuh dan bersorak-sorai di sana. Setelah acara itu telah resmi dibuka oleh Pak Dekan, akhirnya pertandingan bela diri juga telah resmi dimulai. Peraturan pertandingan itu ditentukan siapa yang keluar dari arena pertandingan akan dinyatakan kalah, atau jika salah satu peserta menyerah juga akan dinyatakan kalah, serta dengan sistem poin jika para peserta itu sama-sama kuat. Pertandingan pun telah dimulai. Di babak ini masih sistem gugur. Pertandingan di awal ini belum ada yang terlalu menarik perhatian penonton sebab di antara peserta belum ada yang menggunakan tenaga, dalam semuanya masih mengandalkan teknik-teknik bela diri biasa yang mereka kuasai. Di saat bersamaan Adam terbangun dari tidurnya, saat ia melihat suasana di area taman, ia melihat ada beberapa pelayan sedang merawat beberapa bunga yang ada di taman itu. Kemudian ia bertanya kepada salah satu pelayan yang sudah cukup berumur. Pelayan itu bernama Bibi Rosma. Sudah jam berapa sekarang ini, Bi? Tanya Adam. Sekarang sudah jam 11 siang, Tuan. Jawab Bibi Rosma. Setelah mendengar jawaban dari Bibi Rosma, ia langsung berdiri dan langsung berlari menuju ke dalam villa. Kejadian itu membuat Bibi Rosma menjadi bertanya-tanya. Ada apa dengan Tuan? Kenapa dia sangat terkejut setelah mendengar jawabanku, gumam Bibi Rosma. Sial, kenapa aku menjadi lupa? Jika hari ini adalah hari di mana turnamen bela diri telah diadakan, ucap Adam. Di arena turnamen Farid mulai unjuk gigi dan memamerkan kemampuannya di depan halayak ramai. Setelah Farid turun dan memperlihatkan keahliannya, semua penonton bersorak dan sangat mengagumi sosok peserta yang satu ini. Bukan hanya dari dalam daerah menyukainya, bahkan dari luar daerah juga sangat mengagumi setelah melihat kemampuan Farid. Hingga siang hari pertandingan itu telah menyisakan beberapa peserta yang kuat dari universitas berbeda-beda. Dari 200 peserta hingga menyisakan 50 peserta yang tersisa termasuk Farid dan juga Adam di dalamnya. Karena Universitas Universal menjadi tuan rumah kali ini, menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Karena pihak tuan rumah hanya boleh bertanding jika sudah masuk 50 besar. Tindakan Farid sebelumnya yang telah ikut bertanding itu seharusnya tidak ia lakukan sebab hanya membuang-buang tenaga saja. Pihak tuan rumah tidak diharuskan bertanding dalam babak penyisihan ini. Mereka hanya boleh bertanding di hari kedua saja. Farid hanya ingin memamerkan kemampuannya saja. Itu makanya ia ikut bertanding di hari itu. Tidak lama berselang Adam dengan tergesa-gesa berlari menuju di mana Pak Dekan sedang duduk menyaksikan pertandingan. Maaf, Pak Dekan, saya terlambat. Aku benar-benar lupa jika hari ini adalah. Saat ia akan menyelesaikan kalimat terakhirnya, Pak Dekan langsung memotong ucapannya. Tidak, apa-apa, kamu tidak perlu meminta maaf. Awalnya aku juga sempat panik jika kamu tidak datang hari ini. Namun aku lupa jika kita sebagai tuan rumah tidak perlu mengikuti babak penyisihan di hari pertama ini. Namun besok kau mesti hadir, jika tidak aku tidak akan pernah memaafkanmu, ucap Dekan. Terima kasih, Pak. Besok aku tidak akan telat, aku akan tiba lebih awal, ucap Adam. Bagus, semoga kamu tidak mengecewakanku, dan juga tidak mengecewakan universitas kita ini, ucap Dekan. Singkatnya pertandingan hari itu telah selesai sehingga akan dilanjutkan besok harinya. Para peserta yang tersisa hanya menyisakan 50 peserta lagi. Dan yang lolos ini semuanya adalah para pendekar yang terlatih. Suasana di sekitar arena pertandingan sedikit demi sedikit mulai berkurang. Semua orang telah berangsur-angsur meninggalkan tempat itu. Bab 40